Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI SMP SMA. Di sini saya mau mempresentasikan mind mapping saya atau peta imajinasi saya yang membahas mengenai ayat tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi ini saya mengambil pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 8. Oke. Untuk ayat tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ini terdapat pada surat Al-Fajr pada ayat 15 sampai 18. Kemudian terdapat juga pada surat Al-Baqarah ayat 261 dan terdapat juga pula di Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Untuk yang pertama di sini kita akan bahas mengenai Quran surat ayat tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Yang artinya, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yang artinya, sementara itu apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Kalla bal la tukrimunal yatim. Yang artinya, sekali-kali tidak, sebaliknya kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Yang artinya tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Shadaqallahul azim. Untuk kandungan surat ini, sifat manusia terhadap rezeki dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15-16 dijelaskan bahwa manusia sering merasa mulia ketika rezekinya sempit, padahal rezeki yang diberikan Allah SWT merupakan ujian bagi manusia. Kemudian, manusia seharusnya bersyukur ketika mendapat rezeki yang banyak dan bersabar ketika mengalami kesulitan. Selain itu, manusia harus tetap berusaha dan berdoa kepada Allah SWT serta menerima takdirnya dengan ikhlas. Pada ayat 17 dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menyayangi dan memuliakan anak yatim. Orang yang memperlakukan anak yatim dengan baik akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Dan pada ayat 18 Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk saling mengajak memberi makan kepada orang miskin. Orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan orang miskin termasuk golongan yang merusakan agama. Kemudian ayat tentang infak di jalan Allah SWT terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, ketika tidak ada lagi jual beli padanya. Hari itu tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Pada kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 ini
Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian harta yang diberikannya. Infak hendaknya dilakukan sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian pada hari kiamat, harta, keluarga, dan kerabat tidak dapat menolong seseorang. Yang dapat menyelamatkan manusia pada hari kiamat hanyalah amal soleh yang dilakukan selama hidup di dunia. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ini juga mengajarkan agar manusia menggunakan hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan masyarakat di jalan Allah. Orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah termasuk orang yang zalim, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan zalim kepada diri sendiri karena mengingkari nikmat Allah, dan zalim kepada orang lain karena tidak memberikan hak orang lain dan dari hartanya. Orang yang bersikap demikian akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Dan yang terakhir, ayat tentang infak di jalan Allah SWT terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Isi kandungan surat ini yaitu Allah SWT menjelaskan keutamaan berinfak di jalannya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Orang yang berinfak diibaratkan menanam 1 biji benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai berisi 100 biji. Perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa pahala infak dilipat gandakan hingga 100 kali lipat, bahkan bisa lebih sesuai kehendak Allah. Infak yang dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan pahala yang besar dari Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya antara 10 sampai 100 kali lipat atau lebih. Tafsir Tahlili menjelaskan bahwa infak berkaitan dengan kehidupan akhirat, karena pada hari kiamat yang menolong manusia adalah amal baiknya sendiri. Orang yang gemar berinfak di jalan Allah termasuk orang yang beruntung, karena amalannya akan terus berkembang dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kemudian yang terakhir di sini yaitu menerapkan dari isi kandungan ketika ayat tersebut. Yang pertama di sini, menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan dan kerelaan karena semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah SWT. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa hidup ini adalah ujian, baik tidaknya tergantung pada cara kita menyikapinya, apakah kita bersabar atau mengeluh dalam menghadapi ujian tersebut. Yang ketiga, meyakini bahwa berinfak dapat meninggikan derajat seseorang muslim di sisi Allah SWT. Dan yang keempat, tidak putus asa ketika menghadapi kesulitan, karena Allah SWT berjanji bahwa di balik kesulitan terdapat kemudahan. Kemudian berdoa dan tawakal kepada Allah SWT dirinya dengan melakukan usaha atau ikhtiar. Kemudian mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT, salah satunya dengan berinfak di jalan Allah SWT. Dan yang terakhir, meyakini bahwa ujian yang diberikan oleh Allah SWT adalah salah satu tanda Allah SWT menyayangi hambanya. Dan yang terakhir di sini adalah hikmah berinfak di jalan Allah SWT. Yang pertama, menyucikan dan membersihkan diri. Yang kedua, sedekah menaungi pelakunya di hari kiamat. Kemudian semakin bertambahnya rezeki, memperkuat keimanan dan mendapatkan banyak pahala. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.